Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jadi rahmatullah, kita akan lanjutkan materi fikih kita tentang al-huquq az-zawjiyah, hak-hak suami istri. Dan kita membagi bahwasanya ada tiga model. Yang pertama adalah hak bersama, yang kedua adalah hak suami, dan yang ketiga adalah hak istri. Untuk hak bersama kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hak-hak istri. Hak-hak istri yang tentunya menjadi kewajiban bagi seorang suami. Yang pertama adalah al-mahrus, ya, itu mahar. Seorang perempuan yang dinikahi telah berhak untuk mendapatkan mahar, ya, dan seorang laki-laki yang menikahi perempuan wajib untuk membayar mahar. Status mahar dalam pernikahan bukanlah rukun, ya, tapi dia adalah sesuatu yang wajib untuk dibayarkan kepada seorang istri. Apabila pernikahan sudah terjadi, namun belum ada kesepakatan tentang mahar yang harus dibayarkan, maka pada saat itu mahar yang harus dibayarkan adalah mahar misir. Ya, mahar misir itu artinya mahar sejenis. Ya. Nah, mahar sejenis ini adalah mahar yang sudah pernah diberikan kepada seorang perempuan yang seperti ataupun mirip perempuan ini. Berapa mahar di sana, sebesar itulah pemberian mahar di sini, ya, dari keluarga perempuan tersebut. Yaitu apabila maharnya belum disepakati dan belum disebutkan dalam sebuah akad nikah. Ya, kalau lafaz nikah yang sudah lazim kan, ya, dinikahkan dengan mas kawin sebesar sekian kan, ya. Ya, seakan-akan penyebutannya sudah nggak bakalan lupa lagi dah. Ya, tapi sebetulnya mahar jika tidak disebutkan dalam akad pun tidak merusak dan tidak membuat akad nikah itu menjadi tidak sah. Ya, namun konsekuensinya suami harus membayar mahar sebesar mahar yang pernah dibayarkan terhadap perempuan seperti dia. Seperti itu. Paham? Ya, seperti istrinya itu dari sisi apa? Ya banyak. Pendidikan. Dari sisi pendidikan, dari sisi akhlak, dari sisi fisik, ya, itu semuanya dinilai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Ai atun nisaa mahruhunna ata'an mafruḍan la yuqabiluhu 'iwadun. Ya, mahar itu diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, ya, pada saat terjadi akad nikah. Dan mahar ini bukanlah pengganti ataupun kompensasi dari apa, gitu ya. Bukan. Mahar adalah perintah Allah untuk diberikan kepada istri, bukan kompensasi suami menikmati istri, bukan. Ya.
karena akad nikah, maka wajib membayar mahar. Ya, kalau mahar itu dianggap sebagai kompensasi berhubungan intim dan suami menikmati istrinya, yang menikmati kan bukan hanya suaminya. Kalau nikah Yang suami istri ini kan juga menikmati juga. Jadi kalau gitu bayar juga dong. impas. Bukan itu. Iya, pemahaman itu pemahaman yang salah. Ya. Jadi pemberian mahar semata-mata adalah perintah Allah. Ya. Sehingga disebut al-mahru makromatun lin. Ya, mahar itu adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan. Dia perintah Allah bukan karena kompensasi. Hangat kan? Selanjutnya berapa besaran mahar? Ya. Mahar ini tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan minimalnya, tidak ada ketentuan maksimalnya. Cukup. Ada lagi enggak? Ya. Pemahamannya hanyalah sesuatu yang dapat dijadikan, sesuatu yang bisa dinilai secara materi, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, kalau sendal jepit sebelah bisa nggak diperjualbelikan? Bisa. Sebelah nggak bisa dijadikan sebagai mahar. Apa? Rongsokan berapa banyak? Kalau besi 1 biji nggak bisa kan? Ya. Karena jualnya kiloan, berapa kilo gitu baru ada harganya. Ya, kalau nggak sampai setengah kilo mungkin nggak akan dihargai orang. Yang jelas bisa dihargai, itu standarnya. Kalau ada nilai materinya maka bisa dijadikan mahar. Kalau tidak ada nilai materinya maka tidak bisa dijadikan mahar. Ya, cincin yang terbuat dari besi kan ada nilai materinya. Ya, kan dijual di tukang-tukangan aksesoris ya. Ya, itu kan ada, walaupun mungkin murah gitu, tapi tetap dihargai. Peniti nggak ada yang jual peniti 1. Semua jual peniti selusin. Selusin yang jualnya. Jadi kalau peniti 1 nggak ada nilainya. Ya. Butir beras nggak bisa dinilai. Segenggam beras nggak bisa dinilai. Itu nggak bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, jadi standarnya adalah benda tersebut bisa dinilai dengan materi. Ya. Nah, ini merupakan mahar secara materi. Kalau selanjutnya ada mahar yang menggunakan bacaan Al-Quran, ya ini sebetulnya mahar pengecualian saja. Ya, mahar bacaan Al-Quran adalah mahar bagi orang-orang miskin. Very quick lah. Bagi suami-suami yang kere. Gubrak. Yang nggak punya apa-apa lagi. Lebih cuma nakal. Berarti numpang hidup. Apa namanya, cincin dari besi dia nggak bisa beli juga, dia nggak punya juga. Tidak ada apa-apa. Kalau permintaan istri Bisa bacaan, bisa hafalan. Kalau istrinya belum bisa baca, maka bacaan. Kalau istrinya belum hafal, maka hafalan. Kalau istrinya sudah bisa baca Al-Quran, tidak bisa. Kenapa? Karena nggak ada nilai, tidak ada nilai materinya kan. Tapi suaranya Jual suara. rekaman doang. Keren Fitri lagi, ya kan? Karena orang mengajarkan Al-Quran kan dihargai kan ya, dengan materi. Itu ada nilai materinya juga.
Ya, orang mengajarkan tahfiz Quran juga ada nilai materinya juga. Itu udah paling ya pokoknya pengecualiannya. Ya, jangan dianggap sebagai kehebatan. Ya. Ya, itu sebetulnya adalah yang paling tidak direkomendasi. Baru tahu saya. Ya, selama ini kan para aktivis menganggap wah kalau maharnya Al-Quran wah Mantap. sangat terhormat gitu ya. Ternyata. Aduh. Bang apa nyebutin? Alika 3 kali ya, Bang? Begitu juga kalau memang maharnya Al-Quran dan karena nggak ada apa-apa lagi, itu bukan dibaca di depan umum sambil nangis-nangis, bukan. Ya, itu diajarkan kepada istri sampai dia bisa. Oh. Ya, kalau untuk menghafalkan ya dihafalkan kepada istri sampai istrinya hafal. Gitu. Kalau istrinya belum hafal berarti belum tertransfer kan? Kalau belum tertransfer berarti belum terima. Ya kalau belum terima utang. Utang mahar. Ya sebetulnya itu lebih rumit daripada materi. Ini paling susah Ya, deh itu. materi gampang. Ya, namanya ini kan gelas. Coba tanya. Kita bisa beli setengah lusin kan ya? Nah, gelas setengah lusin ini buat makan. Ya, gelas setengah lusin, bungkus yang bagus. Kipas angin. Kalau musab itu bernilai materi. Musab ini bendel. Iya itu materi. Iya itu materi. Ya kan juga ada harganya kan. Dari musab 40.000, 50.000. Iya. Kalau Islam terus berangkat alat sholat ya bisa juga, memang itu juga ada nilainya. Ya, sebetulnya untuk mahar ini tidak ada simbolisasi ketakwaan dan ya. Nah, untuk mahar ini bukan simbolisasi ketakwaan seseorang ya karena dia menghafal Quran atau dia memberikan menghafal Quran atau dia memberikan perangkat alat sholat, enggak di situ. Ya, ketika dia sudah membayar mahar itu sudah untuk ketaatannya kepada Allah. Sudah selesai di situ. Ya, kalau ada yang menikah dan kemudian dia membayar mahar kepada istrinya, itulah ketaatannya kepada Allah. Ya, dan mahar tersebut bentuknya materi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah maharnya itu ngajarin Quran. Ya kan? Ente buka merek. Ya, Nabi dari semua perempuan yang dinikahi anak putri Nabi pun dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib dengan materi. Ya, bukan dengan mengajarkan. Ya. Nah ini. Ini mau cari pembenaran kan? Ya silakan saja. Silakan aja. Kalau itu status. Kalau silakan dia paham. Ya. Kalau keislaman kalau tidak malu. Tolong. Kalau keislaman kita bantu. Kalau seseorang menjadi lagi patungan Pak. Ya kalau keislaman seseorang menjadi maharnya ya seperti siapa namanya? Abu Sufyan atau Talha. Ya, yaitu bisa dengan bimbingan perempuan. Ya, karena buat dia itulah yang paling berharga. Dia mendapatkan sesuatu yang besar kan, yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apabila seseorang mendapat hidayah karena kamu, gitu. Ya, mendapatkan hidayah karena kamu, maka engkau mendapatkan dunia wa ma fiha. Nilai materinya sangat besar.
Kemudian mahar tidak ada batas maksimalnya. Ya, berapapun mau diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan boleh. Semahal-mahalnya tidak menunjukkan perempuan itu jelek. Ya, ada hadis Nabi mengatakan aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mahran. Ya, perempuan yang banyak membawa berkah itu adalah yang maharnya salah. Kan banyak. Yang maharnya Sedikit, murah. mudah, bukan murah. Ya. Mudah. Jangan diterjemahkan murah.